sore Bapak-Bapak. Baik. Langsung saja dimulai pertanyaan pertama ya Pak ya. Apa yang melatar belakangi Bapak terjun di dalam kancah politik ini? Sementara Bapak dikenal sebagai tokoh spiritual nasional dan internasional ini. Ya, terima kasih. Satu, untuk pertanyaan pertama bahwa untuk memberikan warna di Nusantara ini. Karena saya juga sudah menunggu selama 40 tahun bahwa belum ada kader atau kandidat yang berani memberikan warna di dalam arti untuk memperjuangkan hak harkat dan martabat orang-orang Hindu. Kalau bicara tentang kandidat Hindu di DPR pusat kita ada. Saya rasa ada 9, tapi belum berani. Lantas kenapa saya harus ke PDS? Karena saya tidak melihat bahwa teman-teman yang ada di partai lain berani bersuara. Setelah kita ketahui bahwa itu bukan masalah keberanian. Ternyata aturan main partai mereka sendiri mungkin tidak memberikan kesempatan atau hal itu bertentangan dengan visi misinya. Saya melihat PDS memberikan peluang itu. Saya akan bercerita dan akan berusaha memperjuangkan Hindu di sana, mungkin seperti teman-teman lain, seperti Buddha dan sebagainya. Sehingga PDS menjadi pilihan. Karena di PDS saya melihat bahwa hak harkat dan martabat para minoritas benar-benar diperjuangkan. Baik. Bergabungnya Bapak di PDS itu kan berlabel Kristen ya Pak ya. Berisiko mengundang persepsi negatif bahwa Bapak mencari sensasi atau sekedar oportunitis demi kursi di DPR. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Saya tidak terlalu memikirkan itu karena saya tokoh nasional. Saya dikenal di kalangan hampir umat Hindu semua. Kalau dibilang A.S. Kobalen mungkin hampir semua kenal walaupun tidak tahu wajah saya. Lantas tentang keberadaan ini bahwa ini partai Kristen, kita harus sama-sama melihat bahwa lambang salib yang ada di Kristen adalah bukan lambang milik agama Kristen. Itu adalah lambang universal. Yang mana rahasia dan pengertian hakiki yang tersimpan di sana ada di agama Hindu. Kalau di sana berbicara tentang pilar dasar, tentang perdamaian, yaitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Sang Pencipta. Hal itu juga ada di kitab suci agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan di antara sesama manusia, menjaga keharmonisan manusia dengan alam, dan menjaga keharmonisan manusia dengan Tuhan. Saya rasa hal yang sama juga ada di kitab suci Al-Quran yang disebut dengan Abluminanas, hubungan manusia dengan manusia, yang sebenarnya di sana tanpa melihat agama, suku, dan etnis. Cukup padat pengertian di dalamnya, dan ablumin Allah, yaitu hubungan manusia kepada Tuhan. Jadi sebenarnya salib tidak untuk dibicarakan di dalam koridor ini, karena lambang itu membawa misi dan visi perdamaian bagi dunia, bukan kelompok Kristen saja. Oke, selanjutnya ya Pak ya, bagaimana sih pandangan Bapak tentang pengkotak-kotakan mayoritas dan minoritas dalam hal ini? Ya, di sini yang masyarakat Indonesia harus tahu, kalau bicara minoritas, sebenarnya Indonesia memiliki multi minoritas. Saya berikan contoh, Ibu suku apa? Suku Jawa. Suku Jawa. Ketika suku Jawa pergi ke Padang, Ibu adalah minoritas di Padang. Orang Padang pergi ke Makassar, orang Padang minoritas di Makassar. Sebenarnya minoritas ini untuk tidak perlu untuk dibahas. Hanya kami melihat bahwa ada hal-hal strategi ini yang sudah jelas-jelas bahwa di Pancasila tidak ada minoritas. Di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada minoritas. Ini adalah kehendak orang-orang tertentu yang ingin mengkotak-kotakkan negara ini. Dan tanpa mereka sadari pengkotak-kotakan ini sudah menodai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan benar-benar saya mengharapkan kepada semua tokoh yang mengatasnamakan tokoh nasional, yang mengatasnamakan tokoh agama agar tidak menciptakan minoritas. Karena minoritas mayoritas akan memberikan disintegrasi di bangsa ini. Oke, nah menurut Bapak ya, hal-hal apa sih yang berpotensi untuk memecah NKRI ini Pak? Satu di antaranya minoritas tadi, minoritas mayoritas. Kehendak orang-orang tertentu menghambat meluncurkan produk-produk yang tidak bisa dirasakan oleh semua umat. Kemudian pengkotakan. Kalau kita lihat salah satu contoh kecil, bahwa umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, saya melihat bahwa mereka semua di negara ini sebagai warga negara kedua.
Apakah ini tidak akan menjadi bibit penghancur di negara ini? Sementara kita lihat ekonomi kita berkembang terhadap para pendatang. Nah, ini salah satu faktor. Yang lebih ngeri lagi, mungkin umat di Indonesia tidak tahu 98% umat Buddha dan umat Hindu itu tidak memiliki kitab suci di rumahnya. Saya mau tanya, kalau agama ini diakui, disepakati, disahkan, kenapa agama lain bisa satu rumah memiliki 5 kitab suci, tetapi 98% umat Hindu dan Buddha tidak? Saya yakin anggarannya ada di pemerintah, hanya tidak ada yang memperjuangkan. Ini salah satu latar belakang kenapa saya memilih PDS dan masuk ke PDS. Karena sudah saatnya kita mungkin memberikan informasi, mungkin kita mengingatkan mereka. Karena hal-hal ini harus sama. Contoh kedua, ada umat Muslim yang pergi ke haji. Umat Hindu ada yang namanya Tirta Yatra. Umat Kristen ada juga yang pergi ke Jordan. Kenapa kami ini tidak dapat jatah? Kemana jatah kami? Ini hal-hal, kalau dilanjutkan, kalau diteruskan, kami ini merasa bahwa kami tidak berarti di pemerintahan ini. Dengan sulutan-sulutan kecil akan pecah. Disintegrasi harus dicegah dengan merangkul semua umat yang sudah diakui secara Undang-Undang Dasar 45 dan menetapkan ke mereka dan diberikan pelayanan bahwa kita sama di depan hukum dan peraturan negara ini. Baiklah, satu lagi ya Pak ya, pertanyaan dari saya ya. Bagaimana Bapak melihat kiprah anggota legislatif yang beragama Hindu yang berasal dari partai-partai lain dan memperjuangkan kepentingan umat Hindu di Indonesia? Ya, saya melihat hal itu sangat-sangat minim. Kalaupun ada, mereka pasti tidak berani terang-terangan memperjuangkan Hindu karena mereka punya garis partai, aturan partai. Mungkin partainya bukan partai agama, mungkin partai nasional. Kita lihat ketika PDS jor-joran sampai walkout memperjuangkan pornografi, hanya PDIP yang bangkit. Mungkin ada lain yang bangkit, saya nggak tahu apakah mereka di belakang tanda tangan. Karena peraturan partai kalau tidak mengikuti keputusan partai, mereka akan di-PAW. Itu yang menyebabkan orang seperti saya terpaksa menggantung jubah spiritual saya untuk turun dalam politik. Banyak orang awam mengatakan politik itu kejam. Menurut saya politik bagian dari ajaran agama yang harus ditegakkan. Karena politik itu sebenarnya baik dan bagus. Hanya oknum-oknum tertentu yang ingin merubah karismatik dan makna politik itu ke arah kepentingan pribadi. Sehingga banyak hari ini kita lihat teman-teman di DPR itu mereka ternoda. Dengan ternodanya individu itu jelas persis merusak citra partai. Saya tidak usah sebutkan partainya, kita sama lihat di media berapa banyak yang menodai partainya. Ya Pak. Demikian Pak, terima kasih atas bincang-bincang kita ya Pak Kobalen. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih. Selamat.